Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya Kautsar akan mempresentasikan tentang apa itu teks cerita sejarah. Nah, di sini ada pengertian dari teks cerita sejarah. Sebenarnya apa sih pengertian teks cerita sejarah itu? Nah, pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta-fakta atau kejadian masa lampau yang juga menjadi latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah itu umumnya ada 4. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Lalu, ciri yang ketiga adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Lalu, ciri teks cerita sejarah selanjutnya adalah bentuk teksnya berupa teks cerita ulang atau recount. Dan ciri yang terakhir adalah isi dari teks cerita sejarah pasti berupa fakta. Nah, setelah kita mengenal ciri-ciri teks cerita sejarah, selanjutnya kita harus mengenal juga struktur dari teks cerita sejarah. Nah, yang pertama ada bagian orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks pada cerita sejarah. Yang kedua, ada urutan peristiwa nih. Urutan peristiwa itu merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis sih. Nah, sekarang yang ketiga nih, sekaligus yang terakhir, yaitu reorientasi. Reorientasi itu berisi tentang komentar pribadi sang penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang sedang dia tulis atau diceritakan. Nah, reorientasi ini boleh ada ataupun tidak ada, terserah kehendak si penulis sih. Nah, setelah kita mengenal ciri-ciri dan struktur teks cerita sejarah, alangkah baiknya kita mengenal juga nih kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yuk, kita ulas bareng-bareng. Nah, yang pertama itu adalah pronomina. Apa sih pronomina itu? Pronomina adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada frasa adverbial. Apa sih frasa adverbial itu? Frasa adverbial adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, yang ketiga ada verba material. Apalagi sih verba material itu? Verba material itu adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan dan menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Begitu. Dan yang terakhir ada konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal, contohnya seperti lalu atau selanjutnya dan kemudian, dan masih banyak lagi sih. Nah, selanjutnya lagi nih, ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah itu terbagi jadi 2. Ada yang karya fiksi dan karya non-fiksi. Dan yang karya fiksi terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah legenda. Legenda itu adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, kira-kira yang kedua apa nih? Coba tebak. Iya, betul banget. Yang kedua itu adalah cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa narasi fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Jika dibandingkan dengan karya fiksi lainnya, yang umumnya karya fiksi lain itu lumayan panjang, tidak sependek cerpen. Lalu yang ketiga kita punya roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwanya masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Dan yang terakhir adalah novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya berbentuk dalam bentuk cerita, dan penulisnya biasa disebut dengan sebutan novelis. Oh iya, kalian inget kan tadi di awal saya bilang kalau jenis-jenis teks cerita sejarah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah karya fiksi, yang kedua adalah karya non-fiksi.
Nah, kan kita udah bahas yang fiksi nih. Sekarang kita bakal bahas yang non-fiksi. Yang non-fiksi juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang kedua adalah autobiografi. Kalau tadi biografi ditulis oleh orang lain, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi kayak kebalikan biografi gitu loh. Setelah itu, selanjutnya ada cerita perjalanan. Cerita perjalanan itu ya cerita yang menceritakan tentang perjalanan. Dan yang terakhir adalah catatan sejarah. Catatan sejarah adalah teks ilmiah yang menceritakan fakta-fakta atau kejadian masa lampau. Terus kira-kira ada nggak sih perbedaan di antara dua tadi, yang karya fiksi dan karya non-fiksi? Oh ya tentu saja ada dong. Oke, mari kita ulas. Nah, kalau yang sejarah fiksi, jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Terus gambaran kehidupan batin seseorang tokoh seperti lebih mendalami gitu loh. Terus, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Lalu yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Nah, kalau yang sejarah non-fiksi, itu tersusun oleh fakta yang objektif. Terus gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Dan menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Begitu. Itu perbedaannya. Terus, buat apa sih kita belajar teks cerita sejarah? Emang teks cerita sejarah ada fungsinya? Eits, jangan salah paham. Teks cerita sejarah itu punya fungsi, dan fungsinya itu penting banget. Fungsi umum teks cerita sejarah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Ya, hitung-hitung hiburan lah. Lalu yang kedua adalah fungsi inspiratif. Seperti namanya, fungsi inspiratif ini bertujuan untuk memberikan inspirasi, motivasi, imajinasi, dan kreativitas. Selanjutnya ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran, ya buat ngebantu guru gitu. Jadi guru lebih mudah menyampaikan materi menggunakan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini artinya teks cerita sejarah itu dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku begitu. Ya, sepertinya sudah cukup saya menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Terima kasih teman-teman dan Ibu Guru Bu Rizky yang terhormat. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Saya, Kautsar, mewakili kelompok 3, undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.